Ini jujur sangat disayangkan keluar dari seorang sekaliber Yusuf Kalla. Kalau ini keluar dari mulut seorang Rocky Gerung atau yang lain, saya bisa maklum karena track record mereka seperti itu. Tapi manakala keluar dari seorang Yusuf Kalla, ini bagi saya aneh. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, Muhammad Yusuf Kalla, seorang tokoh bangsa, pernah menjadi wakil presiden di era Presiden SBY periode pertama, kemudian menjadi wakil presiden di era Presiden Jokowi di periode pertama. Ini tokoh yang senior sebetulnya, pernah beberapa kali menjadi menteri. Tapi mohon maaf, ada beberapa pernyataan beliau yang menurut saya kurang pas. Contohnya kemarin, dalam satu seminar terkait dengan pemuda berpolitik di Jakarta, beliau mengatakan bahwa pemerintahan Pak Jokowi itu mirip dengan pemerintahan Orde Baru, katanya begitu. Beliau mengatakan pada era Orde Baru Pak Harto 10 tahun pertama baik, selanjutnya menjadi otoriter. Nah, Pak Yusuf Kalla mengatakan sama dengan Pak Jokowi, di periode pertama baik-baik saja, sekarang mengarah ke otoriter. Intinya dia mengatakan dengan jelas bahwa Pak Jokowi mempunyai leadership style atau tipe kepemimpinan yang otoriter dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden. Ini jujur saja membuat semua orang, termasuk saya, geleng-geleng kepala. Karena terlihat dengan jelas bahwa Pak Yusuf Kalla ini tidak membaca data dan fakta. Yang konkret saja, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi itu mencapai 82%. Ini data dan angka serta fakta yang tidak bisa terbantahkan. Kemudian ada juga survei terkait dengan tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pak Jokowi itu mencapai 92%, tertinggi sepanjang presiden di periode manapun, presiden siapapun di negeri ini. Sahabat Indonesia, apakah mungkin seseorang yang otoriter seperti yang disampaikan Pak Yusuf Kalla diberikan kepercayaan kepada masyarakat sampai 92%? Apakah mungkin orang yang otoriter, presiden yang otoriter, masyarakat mempunyai tingkat kepuasan sampai 82%. Ini tidak masuk akal. Jadi terkesan statement atau pernyataan dari Pak Yusuf Kalla ini adalah subjektif, tidak objektif, tidak berdasarkan data dan fakta. Tapi ada sesuatu yang aneh dari Pak Yusuf Kalla ini. Tahun 2019, beliau mengatakan bahwa seorang Jokowi tidak mungkin menjadi otoriter dan nepotisme karena beliau tahu pasti Presiden Jokowi adalah sosok yang sangat demokratis. Nah, sekarang pernyataannya berubah. Ini ada apa dengan Pak Yusuf Kalla ini? Saya bingung gitu. Ada inkonsistensi pernyataan dari 2019 ke 2023. Apakah ada personal intens atau kepentingan pribadi, atau ada hal-hal lain yang ingin dititipkan dalam pernyataan itu masyarakat akan menguji inkonsistensi seorang pemimpin. Bagaimana dulu mengatakan
bahwa seorang Presiden Jokowi tidak mungkin menjadi otoriter dan nepotisme, sekarang beliau mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi seperti Orde Baru, sudah mengarah ke otoriter. Ini bagi saya aneh bin ajaib. Ini jujur sangat disayangkan keluar dari seorang sekaliber Yusuf Kalla. Kalau ini keluar dari mulut seorang Rocky Gerung atau yang lain, saya bisa maklum karena track record mereka seperti itu. Tapi manakala keluar dari seorang Yusuf Kalla, ini bagi saya aneh. Saya punya keyakinan kuat beliau mempunyai tim yang kuat. Pasti juga harus memberikan masukan-masukan. Apakah masukan data, tingkat kepuasan masyarakat, tingkat kepercayaan masyarakat itu tidak disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla, atau sengaja Pak Yusuf Kalla menutup itu dalam karpet yang tidak bisa diakses oleh publik. Tapi saat ini kan era digital. Semua orang bisa mengakses informasi publik dalam waktu yang cepat. Jadi pembelokan narasi pernyataan dari Pak Yusuf Kalla ini tidak mampu meredam keterbukaan informasi bahwa kenyataannya kepuasan masyarakat terhadap Pak Jokowi luar biasa tinggi, tertinggi dibandingkan dengan presiden manapun, 82%. Juga terkait dengan kepercayaan publik, luar biasa. Jadi otoriternya di mana? Saya mempunyai keyakinan Pak Yusuf Kalla tidak bisa membohongi diri sendiri. Beliau pernah bersama-sama dengan Presiden Jokowi selama 5 tahun di periode pertama tahun 2014-2019. Pasti beliau tahu persis gaya kepemimpinan seorang Presiden Jokowi seperti apa. Penilaian ini tidak keluar dari Yusuf Kalla 5 tahun yang lalu. Dan menurut saya dan menurut masyarakat, gaya kepemimpinan Pak Jokowi tidak berubah dari waktu ke waktu. Dia seorang pribadi yang sederhana, mengakomodasi masukan-masukan dari bawahannya, dari masyarakat. Jadi sangat aneh kalau style kepemimpinan seperti Presiden Jokowi kemudian diberikan framing stigma bahwa beliau otoriter. Jadi sekali lagi saya mohon kepada Pak Yusuf Kalla untuk lebih bijak sebagai tokoh bangsa. Seharusnya dalam setiap kesempatan bertemu dengan masyarakat, menyampaikan wisdom kepada masyarakat tentang Indonesia damai, Indonesia yang bersatu, tidak membuat pernyataan justru memecah belah atau memprovokasi, atau bahkan tidak sesuai dengan data dan fakta. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya pada Pak Yusuf Kalla. Mungkin sebaiknya sebelum mengeluarkan pernyataan ke publik, Pak Yusuf Kalla harus membaca dulu data dan fakta agar tidak menjadi tertawaan masyarakat. Karena kok berbeda data dan fakta dan pernyataan dari Pak Yusuf Kalla. Sahabat Indonesia, ini hanya sekedar opini saya mengomentari pernyataan dari Pak Yusuf Kalla yang menurut saya tidak terlalu bijak dan tidak sesuai dengan data dan fakta. Sekarang ini di era digital, kita tidak bisa lagi berbicara, membangun narasi tidak dengan dukungan fakta dan data. Kita sudah mempunyai instrumen banyak untuk memberikan dukungan pada pernyataan kita. Jadi pernyataan kita harus didukung dengan fakta, dan fakta tidak sekedar subjektivitas, tidak sekedar ada intens personal, tapi tetap harus berpijak pada data dan fakta yang valid. Jadi itu saja saran saya kepada Pak Yusuf Kalla dan mungkin tokoh-tokoh yang lain,
agar membangun narasi di ruang publik lebih soft, lebih membangun kebersamaan kita sebagai bangsa dan memprovokasi kita untuk bersatu kembali sebagai bangsa. Tidak sebaliknya. Itu saja saran saya. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamil.